Oke, rekaman apa hari ini? Oh ya, nih. Ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Igun di sini dan kali ini gua datang nggak tuh dengan segmen baru ya, dengan sebuah segmen baru kali ini untuk menggantikan beberapa segmen yang mungkin sudah hilang. Ya, FYI, for your information ya, informasi buat kalian semua yang mungkin baru nonton channel ini. Channel ini sebenarnya punya beberapa segmen yang sudah stop ya, sudah pensiun, sudah menutup, sudah sensur aku. Segmen-segmen, beberapa segmen maksudnya. Yang pertama itu ada milestone yang gua close ya, terus ada juga segmen subsegmen. Sebenarnya subsegmen itu adalah rekapan bulanan JKT48, itu juga gua close ya. Mungkin banyak nggak sadar itu udah di close di bulan Maret. Ya, bulan Maret itu nggak ada rekapan dan April pun nggak ada rekapan. Jadi memang apa namanya sub segmen di segmen ngojek itu sudah ditutup, sudah nggak gue bahas lagi ya, karena ternyata ngerekap itu capek juga. Kali ini gue datang dengan satu segmen baru yang sebenarnya kalau segmen ini akan rutin dibuat itu nggak setahun, mungkin sekali dua kali ya. Ini bakal jarang banget dibuat, cuman gue buat aja jadi segmen tersendiri. Jadi kali ini selamat datang di segmen welcome ya. Selamat datang di segmen welcome ya. Selamat datang di segmen selamat datang. Ya begitulah. Apa sih segmen ini ya? Jadi atau playlist ini itu apa sih? Jadi kenapa namanya welcome juga? Jadi kali ini gue mau bahas soal member yang naik ke tim inti ya, trainee yang naik ke member inti, naik jadi member inti, naik tim gitulah istilahnya ya, baik istilahnya, tapi ya intinya adalah trainee yang naik menjadi member inti. Itu yang akan gue bahas di segmen welcome. Sebenarnya ya gue mulai sekarang karena kayak menarik ya kalau gue mulai sekarang pembahasannya. Sebenarnya kelewat di generasi 11 di bulan November itu, mereka kan naik rame-rame ya, harusnya gue bahas tuh, cuma ya kayaknya belum siap untuk nambah segmen saat itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk gue nambah segmen, dan kali ini ya seru lah ya, momennya tuh tepat ya, menurut gue momen tepat karena lagi gak banyak kerjaan, lagi gak banyak juga rekaman, gak banyak juga editan ya, mumpung lagi senggang, gue buat satu segmen baru yang mungkin nanti kedepannya akan menyibukkan gue sendiri. Ya, kali ini itu dia, nama segmennya adalah welcome. Intinya ngebahas trainee yang naik jadi member inti, dan ini akan menjadi video pertama di segmen welcome ya. Dan di video pertama ini ya, gue akan bahas member dari atau trainee dari generasi 12 yang resmi naik ke member inti per hari ini, per hari video ini diupload 1 Mei 2025. Dia adalah Orhel Alana dan Fritzy Rosmerian. Yeay. Ya, kali ini gue akan bahas dua member tersebut. Sebenarnya topik pembahasan dari segmen welcome ini gue akan buat mirip-mirip segmen milestone yang pernah ada dulu. Ya, mirip-mirip. Jadi gue akan bahas soal bakat mereka, lebih ke arah sifat mereka yang ketika berada di atas stage, ketika mereka menjadi seorang penampil ya, ketika mereka mode idol, itu yang akan gue bahas di sini. Lebih ke arah seperti apa mereka di teater, seperti apa ya sifatnya, hal-hal yang menarik yang mereka tampilkan ketika mereka masih jadi trainee begitu. Dan bakal ditambahin sama harapan juga, harapan dari gue untuk si calon member atau sudah hari ini jadi member ya, jadi member. Harapan gue untuk si member ini seperti apa ke depannya begitu ya. Jadi kurang lebih mirip, tapi kali ini gue akan buat khusus untuk member atau trainee yang naik jadi member inti ya. Jadi nanti kedepannya akan seperti itu segmen welcome ini. Jadi tunggu aja, nanti bakal ada generasi 12 lainnya yang naik, terus nanti akan generasi 13 juga atau generasi lainnya. Semoga gue bisa konsisten untuk buatnya ya. Ya begitu. Jadi gue akan bahas itu satu persatu dulu, karena kali ini ada dua member, jadi gue akan bahas satu persatu. Entah Fritzy dulu atau Lana dulu. Jadi kali ini gue akan bahas dulu dari seorang Fritzy Rosmerian ya. Fritzy Rosmerian atau biasa dipanggil dengan nama Fritzy. Dia adalah Global Center Trainee sekarang
Saat ini dia masih menjadi global centernya Trainee di di setlist Aita Kata ataupun di setlist Pajama. Ya, ada beberapa member juga yang mungkin sudah pernah jadi global center di Aita Kata ataupun di Pajama. Ada beberapa yang menjadi penggantinya Fritzy ya waktu itu. Dan salah satunya Lana sebenarnya. Ya, dia memang menjadi center yang benar-benar nyaris abadi ya di Trainee ini. Bahkan ketika generasi 13 sudah dapat setlist Aita Kata, mereka tampil dan mereka kan kurang orang ya. Karena mereka bersembilan, kurang 3 orang. Fritzy masuk dan ya salah satu yang menjadi center tetap Fritzy. Jadi Fritzy ini tuh udah sangat kuat aura centernya ya. Dia sudah menjadi center dari di berbagai kesempatan ya gitu ya. Maaf belibet. Ya di berbagai kesempatan dia udah menjadi center bagi Trainee dimanapun itu, dan bahkan kemarin di Amano Jakubata dia menjadi nomor 2 ya setelah Michi. Michi kan menjadi centernya, di belakang Michi itu ada Fritzy sebagai perwakilan center generasi 12. Ya dia ini sudah terbiasa di atas panggung karena seperti yang kalian tahu semuanya, dia itu sudah sebelum dari JKT48 dia sudah malang melintang di panggung ya dengan penampilan sulapnya. Jadi dia udah terbiasa dan public speakingnya bagus ya. Public speakingnya Fritzy ini walaupun di awal-awal itu terlalu formal banget nih anak, kaku banget ya. Bukan cuman gua doang yang merasakan, tapi ternyata banyak orang merasakan hal yang sama, dan bahkan teman-temannya sendiri pun merasakan hal yang sama ya. Kalau Fritzy ini tuh terlalu kaku dan terlalu formal, apalagi di awal-awal. Cuman sekarang udah mendingan, udah bisa tuh ya lebih cair, kasih jokes ataupun kalau dulu gombalannya tuh patah banget, tapi sekarang udah mulai oke, ngalir nih anak ya. Untuk masalah MC udah mulai ada perkembangan, cuma masih belum bisa dimasukkan kategori yang kayak seru banget gitu ya. Dia cuma bisa membawakan di segmen yang formal ya. Ya walaupun dia itu sebenarnya orang lebih tahu dia sebagai pesulap gitu ya. Terus juga dia MC-nya bagus, public speakingnya segala macam. Ternyata Fritzy ini unggul di bidang dance. Dia bisa dance, dia cukup jago lah yang ngedance-nya. Dia sangat suka ngedance ternyata. Beberapa kali itu cover juga di TikTok. Dan juga anaknya ekspresif. Ya, mengejutkan kalau Fritzy ini bisa ekspresif. Walaupun gue bilang tadi MC-nya kaku di awal ya. Ketika dia masih baru masuk Trainee itu masih kaku. Cuman ternyata sekarang dia tuh bisa ekspresif di berbagai lagu, terutama di lagu-lagu yang kayak Pajama ataupun Aita Kata ya. Balik lagi ya, dia tuh cocok di lagu-lagu lucu. Itu yang lebih cocok ke Fritzy sebenarnya. Dan yang menjadi andalan gue adalah Tenshi no Shippo dan Finland Miracle ya. Tenshi no Shippo di Pajama Drive dan Finland Miracle di Ramune. Itu cocok banget untuk seorang Fritzy. Tapi gue akan sangat menantikan Fritzy Hagafi. Gue pengen Fritzy RKJ. Kayaknya dia belum Sonichi RKJ. Gue pengen dia RKJ, dia bawain unit song Hagafi. Gue pengen banget lihat Fritzy Hagafi. Terus gue pengen juga dia Sonichi TWT, Teo Tsunagi Nagara, karena belum ada generasi 12 yang Sonichi di TWT. Gue pengen dia bawain Mango number 2, tapi yang nyebutin part awal ya, part bagian awal di openingnya yang Mango number 2 itu. Gue pengen Fritzy yang ngomong itu bakal selucu apa. Terus di unit songnya gue pengen dia bawain Wimbledon. Walaupun dia cocok juga di Glory Days ya, tapi gue pengen dia bawain Wimbledon. Itu Fritzy banget ya. Tapi gue juga pengen dia bawain Tsundere di RKJ. Itu challenge gitu loh buat melihat ya. Banyak yang udah coba gitu ya, dari yang kawaii coba ke lagu-lagu yang lebih serius ataupun lagu yang kayak nyeleneh kayak Tsundere gitu ya. Nah gue pengen melihat Fritzy itu di lagu-lagu kayak Tsundere. Bisa nggak sih ya? Itu challenge banget buat Fritzy yang bisa, yang harus coba jadi tengil. Fritzy yang lucu, Fritzy yang sopan itu jadi tengil ya. Gue pengen lihat.
Dan gue juga pengen banyak pengennya ya, gue pengen dia satu unit song sama Vioni. Gue pengen banget ya, kali ini bukan masalah kapal-kapalan atau keluarga-keluargaan, gue cuma pengen ngelihat seseorang yang ngefans atau mengidolakan seseorang, tapi tiba-tiba jadi satu panggung nih, jadi satu lagu, bawain lagu bareng, perform bareng. Gue pengen banget ngelihat momen-momen seperti itu tuh lebih banyak banget yang udah terbukti seperti itu, kayak Indah sama Shani. Terus kemarin pas Ramadan itu ada Virgi ketemu Z, itu kan kayak seneng banget dia. Nah, gue pengen melihat seorang Virgi dengan Vioni, ya. Gue pengen ada momen orang ngedit from this to this, ya. From dia cover TikTok bareng lagu Fortune Cookie sampai mereka jadi bawain unit song bareng di teater JKT48 as a member. Wow. Ya, gue pengen banget, gue menantikan momen itu terjadi, dan gue juga pengen melihat apa aja yang bisa dieksplor sama seorang Fritzy ketika sudah jadi member nantinya, which is dimulai dari hari ini. Ya, kita lihat perkembangan dia di Mei ini dulu seperti apa, baru kita lihat nanti kedepannya seperti apa ya. Ya, itu dia dari Fritzy. Mungkin kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin ya soal Fritzy, harapan kalian seperti apa. Nah, kali ini gue akan bahas seorang Aurel Alana, member tertua generasi 12, tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kalau dia tuh yang paling kakak di generasi 12, tapi ternyata ya dia lah yang paling tua saat ini di generasi 12. Wow. Dia kelahiran 2006 ya, kelahiran 2006. Bayangin, Aurel Alana generasi 12 2006, dia tuh seumuran sama Ella. Ya. Kalau kalian nggak tahu, dia seumuran sama Ella, dia seumuran sama Katrin. Gitu. Jadi kayak kebayang nggak kalian? Dia itu sebenarnya seumuran sama Katrin, seumuran sama Ella, seumuran sama Grisel. Ya? 2006. Dan yang menjadi ikonik dari seorang Aurel Alana alias Lana ya panggilannya di generasi 12 atau di JKT48. Dia adalah yang paling bawel dan paling berisik di generasi 12. Mungkin salah satu yang paling berisik di trainee saat kemarin. Oh, kemarin ya. Ya, sekarang gue rekaman mereka masih trainee. Cuman kemarin mereka masih trainee. Dia adalah salah satu yang paling berisik. Mungkin saingannya udah ada nih, udah ada rilis sekarang ya. Cuma paling berisik Lana. Ya, tapi berisik berisik masih bisa ditolerir lah ya berisiknya Lana itu, karena kita nggak denger langsung nih, kita denger cuma lewat sosial media ya, lewat live-nya dia, lewat ketika penampilannya dia di teater. Oh, nggak tahu ya kalau nonton langsung ya. Ya, itu uniknya dari seorang Lana. Terus begini ya, Lana itu jadi bagian di Undergirls kemarin dengan peringkat 15, which is itu adalah nomor 3 di Undergirls setelah Indah dan Ola ya. Setelah Indah dan Ola itu Lana menjadi peringkat trainee dengan peringkat tertinggi ya di Sosenkyo kemarin ya. Di Sosenkyo kemarin dia menjadi trainee dengan peringkat tertinggi dengan peringkat 15, Undergirls nomor 3. Wow, memang luar biasa anak ini, pendukungnya, anaknya juga gitu. Secara personal memang sangat menarik dan bisa bawa orang tuh suka sama dia ya. Unik loh. Dan ya dia tuh sama seperti Fritzy, dia jago dance. Cuman Lana ini agak malu-malu. Dia nggak begitu kayak mau nunjukin banget. Dia tuh diem-diem jago dance gitu. Kayak siapa? Kayak Lulu sebenarnya. Kalau gue ngeliat ya, Lana ini kayak Lulu. Lulu itu kalau kata anak-anak JKT48, anak-anak JKT48 ya, anak-anak member, para member tuh bilang Lulu tuh cepat nangkep. Lulu tuh cepat nangkep koreo. Dia tuh sebenarnya cukup jago di dance, cuman dia nggak pernah ngeliatin. Dia nunjukin tarik suaranya dia. Nah, sedangkan Lana tuh juga sama. Lana tuh yang dia tunjukin tuh kayak ya dia suka Korea, otoke gitu ya. Apa cinca ya gitulah pokoknya. Itu Lana di live gitu, yang dia tunjukin, dia berisik, dia bawel, dia centil. Wah, itu dia poin plus sebenarnya buat Lana, centil. Tapi sebenarnya dia tuh jago dance
ya, suka dipancing-pancing juga sama teman-temannya kayak Erin gitu buat cover dance bareng. Ya, dia jago dance sebenarnya dan suaranya bagus. Suara Lana itu bagus ya. Kalau kalian sering nontonin live-nya Lana, beberapa kesempatan dia tuh nyanyi dan suaranya itu sebenarnya bagus. Coba kayak kenapa itu disembunyikan ya? Lana kenapa itu disembunyikan? Yang harus dikembangin lagi sama Lana sebenarnya. Menurut gua dari apa yang gua lihat dari dia, itu tadi lebih pede untuk nampilin, untuk nunjukin kalau dia tuh sebenarnya unggul di bidang dance. Terus suaranya juga dia harus lebih show off lagi. Lo berhak Lana ya. Lana berhak untuk lebih show off lagi soal suaranya. Nyanyi aja terus ya, hajar. Bagus suaranya Lana. Suara Lana bagus. Satu lagi, itu tinggal diasah lagi soal MC. MC-nya Lana tuh masih patah-patah ya. Dia masih belum bisa menemukan apa ya? Gimana caranya untuk seru ataupun lucu. Ya sebenarnya patokan MC itu bukan lucu ya. Seru aja sih menurut gua kalau untuk di atas stage-nya JKT48 ya. Teater tuh ya sesi MC tuh gimana caranya biar nggak lempeng, nggak begitu-begitu aja. Gimana caranya biar suasananya tuh jadi lebih hidup. Sebenarnya seperti itu. Lucu tuh cuman bonus ya. Lucu tuh bonus. Jadi menurut gua Lana coba bisa diasah lagi soal MC-nya. Masalah lucu nggak lucu itu nanti ya belajar sama Onil ya, kayak Gracie. Enggak ya, bercanda doang. Lucu itu nggak harus. Cuman semoga bisa jadi lebih rapi untuk MC. Apalagi kalau misal kebagian untuk bridging. Ya kalau misalnya kebagian untuk bridging itu juga bisa dilatih kok. Terbukti banyak banget yang sudah bagus untuk bridgingnya, kayak Gita sudah mulai bagus. Terus ada Katrina, kalau dulu kan jelek banget ya ininya bridgingnya, dia nggak bisa dia bilang dulu. Sekarang bagus. Terus Jessie, wah Jessie ya kan. Jadi ditunggu aja nanti apakah Lana juga bisa. Itu ini adalah ruang untuk belajar yang lebih luas lagi untuk Lana dan juga Fritzy tentunya. Itu dia soal keunikan Lana ataupun hal-hal yang mungkin perlu dinotis dari Lana ketika dia perform. Nah, selanjutnya itu adalah soal lagu-lagu. Sama seperti Fritzy tadi, dia itu cocok di lagu-lagu lucu, tapi juga cocok di lagu-lagu agak galak, kayak Kagami sama Pajama. Ternyata dia cocok ya. Dia cocok yang ekspresi marah ya, ekspresi galak. Itu ternyata Lana cocok ya. Walaupun dengan tampilan lucunya, dengan poniannya dia, tapi tetap itu dapet gitu. Keren Lana. Dan jangan lupakan lagu-lagu centil ya. Lagu-lagu centil itu juga itu bakal cocok dengan Lana. Karakter Lana itu bisa masuk di ketiganya ya. Dia bisa lucu, dia bisa juga yang lagu-lagu galak, terus dia bisa lagu-lagu centil. Mungkin gua akan menunggu Lana di Ramune di Cross. Cross bro. Gue pengen dia bawain Cross. Kayak cocok dia bawain Gross. Dia bawain Cross sama Gita. Itu sangat menarik. Terus yang cocok di TWT menurut gue untuk seorang Lana adalah Glory Days. Glory Days itu sepertinya bakal bagus ya. Lana di Glory Days bareng Jessie. Yeah. Terus kalau di setlist RKJ gue pengen dia bawain RKJ. Itu juga ya, dia bawain RKJ sama siapa? Siapa ya RKJ ya? Manda gitu. Manda, Indira. Wow. Atau Dena Desi, itu boleh juga. Itu bisa banget dia masuk di unit song RKJ. Dena Kinshijori. Gitu. Jadi menarik banget melihat Lana itu bisa masuk di lebih banyak lagu menurut gua untuk saat ini ya, dengan setup ya. Dengan karakter Lana yang sekarang itu bisa masuk di beberapa lagu. Ya mungkin karena kebawa ngelihat dia di ini kemarin. Bibir yang telah dicuri ya. Jadi ternyata dia bisa ya lagu-lagu yang serius begini gitu, lagu-lagu yang bukan lucu. Ya kalau gua tadi berharap dia itu Fritzy cocok sama Vioni, gua pengen dia satu unit ataupun lebih banyak berinteraksi dengan Vioni. Gue berharap seperti itu. Kalau Lana, sepertinya gambaran di kepala gue dia bakal cocok sama anak-anak generasi 11, terutama Katie, Grisel, Gracie ya, anak-anak UG sama anak-anak UG ya. Anak-anak UG
senior maksudnya. Karena memang udah deket gitu, udah kenal duluan. Mungkin dia bakal nempel sama kakaknya itu dulu ya. Anak-anak UG dulu di awal, baru dia bakal ke semuanya. Dia akan beradaptasi. Itu Lana tuh seperti itu. Mungkin kita akan melihat Lana yang kalem nantinya, karena dia juga sempat bilang dia mau tampil lebih dewasa, dan gak lama dari situ dia jadi member. Pengumuman jadi member. Apakah itu akan terwujud ya? Lana yang lebih kalem, Lana yang lebih dewasa, Lana yang lebih pendiam, tapi gue ragu itu akan bertahan itu bakal bertahan lama. Mungkin dia bakal berubah lagi setelahnya, dia bakal jadi bawel dan menjadi Lana yang seperti sekarang, seperti dia menjadi trainee kemarin ya. Lana yang berisik, Lana yang bawel, dan Lana yang heboh. Itu dia, gue berharap seperti itu, karena itu akan menjadi warna baru di JKT48. Terutama mungkin tipe-tipe member seperti ini tuh kayak Katrin deh. Cuma beda bokemnya aja gitu. Kayak Katrin yang berisik ya gitu. Lana itu bisa jadi seperti itu. Karena apa ya? Ketika gue melihat seorang Gracie aja udah bisa kayak gitu. Oke, berarti anak-anak ini tuh cuma butuh waktu aja sampai mereka merasa nyaman sama kakak-kakaknya, merasa cocok, udah gitu. Keluar sifat aslinya. Kita tunggu aja nanti seperti apa Lana ya. Selain anak-anak UG tadi, mungkin yang gue pengen banget dia cocok ataupun dia dekat itu adalah dengan Mute. Gue pengen Lana itu dekat. Gue pengen Lana itu dekat sama Mute. Karena kayak karakter mereka tuh mirip. Iya, karakter Mute dan Lana itu bisa digabungin gitu. Ketika gue melihat dia pernah live bareng sama Indah dan nyambung, oke. Dengan Mute akan lebih mudah menurut gue ya. Sifat mereka mirip, kesukaan mereka juga kayaknya mirip-mirip deh ya. Ya gitu. Mungkin Mute melihat diri dia ketika 18 tahun. Ya. Karena mereka cuma beda 2 tahun ya Lana sama Mute. Ini di luar dari masalah perkakak adikan ataupun emak dan anak ya. Ya, gue akan serahkan itu kepada orang lain aja buat keluarga-keluargaan itu. Ya, gue cuma penikmat aja. Cuma ya gue pengen dia bisa dekat sama Mute dan buat apa ya, chemistry dengan Mute biar pas show tuh ada suatu hal yang seru banget ya. 2 centil ini tuh jadi satu tuh kayak gimana ya. Itu yang gue tunggu ya. Itu dia untuk masalah Lana kalau jadi member. Kali ini apa sih yang mereka tinggalin, Fritzy dan Lana tinggalin ketika mereka sudah jadi member, sedangkan teman-temannya itu masih di trainee generasi 12 ya, bareng sama generasi 13. Momen yang akan hilang yang pertama itu adalah momen di Pajama Drive. Ya, momen di Pajama Drive itu adalah Lana kan sering jadi bahan jokesnya generasi 12. Di segmen di MC 3 ya. MC 1 perkenalan, MC 2 ini apa namanya? MC 2 itu live tweet ya. MC 3. Nah, di MC 3 itu Lana jadi bulan-bulanan adik-adiknya. Apa ayo? Curang. Hampir udah tua masih curang. Alali. Kamu belajar dari mana? Astaga. Pasti lebih sakit kalau Arali yang ngomong. Ya bisa dibilang adik-adiknya kan, teman-temannya ya. Dia jadi bulan-bulan sana. Nah itu yang bakal dikangenin. Setelah sebelumnya itu Katy. Dulu tuh Katy yang jadi bulan-bulanan generasi 12. Bayangin generasi 11 sendiri, MC 3, MC sesi 3, ya MC ketiga maksudnya, di roasting sama adik-adiknya generasi 12 gitu. Yang sebenarnya secara usia Katy paling kecil. Katy paling kecil, generasi 12 tuh yang ini tuh apa? 2008 ke atas semua. Sedangkan Katy 2009 sendiri. Nah, setelah Katy naik jadi member, muncullah Lana yang jadi bahan roastingan teman-temannya di sana. Tapi kebalikannya adalah Lana yang paling tua. Lana paling tua di roasting sama adik-adiknya yang lebih muda dari dia. Cuman itu yang bakal dikangenin, bakal momen yang akan hilang, dan kita akan menemukan momen-momen baru nantinya di Pajama MC sesi 3 itu seperti apa. Ya, seperti apa. Asal nggak begitu banyak blockingan yang berubah sih, kayaknya membernya masih itu aja gitu loh. Masih ada Nala, masih ada Delin, masih ada Erin. Itu yang akan ditunggu ya, seperti apa
MC sesi 3 gitu. Kayak video call. MC 3 di pajama nantinya itu bakal seperti apa? Apalagi kalau udah ditambah sama generasi 13, apakah bakal berubah lagi? Siapa yang bakal diceng-cengin gitu ya? Seperti apa juga nantinya? Gitu. Atau bakal berbalik nanti ketika udah jadi member, Lana yang diceng-cengin sama kakak-kakaknya di setlist mana gitu ya, kita nggak tahu. Cuma itu yang akan hilang sih, itu yang bakal dikangenin. Global Center satu lagi ya, Global Center trainee itu bakal ganti, fix bakal ganti, sudah pasti. Kemarin itu Fritzy ya, terus sempat diganti sama Lana ketika Fritzy itu harus off air kalau nggak salah. Jadi Lana yang gantiin tugas Fritzy sebagai Global Center, dan kebetulan Lana saat itu sudah terpilih di UG, di Undergirls. Jadi ya dia mendapat kehormatan untuk jadi center. Keren ya. Sedangkan Delin dan Erin itu jadi sayapnya Lana. Itu bagus loh. Keren banget. Nah, sedangkan sekarang dua-duanya yang malah naik ya. Dua-duanya naik member, jadi kita akan menemukan Global Center baru dari trainee JKT48. Yang sekarang itu akan baru lagi. Kita akan menantikan siapa sih yang akan menjadi penerus dari Fritzy dan Lana. Ya jujur banyak opsinya, banyak pilihannya. Cuma kita lihat nanti ya, entah nanti akan dipisah antara Pajama dan Aita Kata, bisa siapa aja gitu. Kalau bisa siapa aja sih bagus ya. Gue menantikan itu ya, menantikan momen dimana center tuh bisa siapa aja. Di rolling gitu. Ya pokoknya itu dia untuk masalah ngobrolin soal Lana dan Fritzy yang akan atau sudah menjadi member per hari ini. Sekali lagi selamat buat kalian berdua ya, selamat datang, welcome ya. Inti dari video ini adalah ya mengucapkan selamat datang buat adik-adik baru ini yang naik menjadi member inti per hari ini. Ya gak sabar juga lihat KBSA mereka. Sebenarnya video ini diupload, KBSA harusnya sudah ada dan sudah gue pasang juga di thumbnail harusnya ya, KBSA-nya gitu. Dan semoga bagus, semoga bagus lah gitu. Dan semoga juga KBSA baru. Itu harapan gue sih. Harapan gue adalah KBSA baru ya, please lah gitu. Mumpung mereka baru foto KBSA, sekalian aja semuanya foto KBSA gitu. Gue pengen lihat KBSA elak bondol. Ya pokoknya harapan untuk Lana dan Fritzy tadi sudah cukup banyak ya. Gue berharap mereka bisa masuk di lagu-lagu baru yang belum pernah mereka bawakan. Gue pengen mereka bertemu dengan kakaknya yang mungkin setipe sama mereka, yang punya kemiripan secara karakter. Gue pengen mereka akrab, ataupun juga akan ada pertemanan yang tak terduga gitu antara Fritzy dan Lana ini bisa ke siapa gitu. Kita nggak akan tahu. Kalau seperti dulu kan awal-awal Gracie Giselle tuh, Gracie tiba-tiba malah jadi dekat sama Onil gara-gara jokes kan. Ya nanti seperti apa nih? Gue berharap ada sesuatu yang mengejutkan dari Lana dan Fritzy. Ya ditunggu hal-hal baik ke depannya, dan apa yang akan terjadi ke depannya juga gue akan nantikan gitu. Ya pokoknya sekali lagi selamat datang. Dan untuk teman-teman generasi 12, adik-adiknya Lana dan Fritzy, semangat untuk kedepannya. Karena bukan berarti kalian tidak bagus, mungkin kesempatannya aja yang belum datang. Karena ya ibaratnya kalau kalian pergi semua, trainee siapa yang jagain gitu. Adik-adik trainee siapa yang jagain ya, gitu ibaratnya. Jadi tetap semangat, karena yakinlah kesempatan itu akan datang ya. Jadi tetap semangat. Kalian pokoknya keren. Anak trainee generasi 12, 13 tuh keren. Gitu. Ya pokoknya generasi 12 kita tunggu sampai mereka semuanya naik. Generasi 13 kita tunggu pajamanya kapan gitu. Ya, oke, itu aja buat video pertama dari segmen welcome. Sekali lagi welcome Fritzy dan Lana. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video welcome pertama ini. Kita akan ketemu lagi di episode welcome berikutnya. Siapa lagi ya member yang akan naik atau trainee yang akan naik jadi member? Tungguin aja, karena video kemungkinan besar akan dibuat. Ya gue nggak akan bilang pasti. Oke, kalau gitu gue udah pamit. Bye bye.